warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan tetap sehat, tetap semangat meskipun mengikuti pembelajaran online. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang patung Nusantara. Apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara adalah seni pembuatan patung yang berasal dari Indonesia. Patung Nusantara ini bisa terbuat dari bahan lunak atau bisa juga terbuat dari bahan keras. Bahan lunak contohnya tanah liat atau plastisin. Jika ingin membuat patung dari bahan keras, contohnya dari bahan logam, semen, batu, atau cor. Nah, anak-anakku, di Indonesia ada daerah yang merupakan sentra atau pusat pembuatan kerajinan seni patung Nusantara. Di manakah itu? Di daerah Kasongan, Yogyakarta. Di daerah Kasongan, Yogyakarta ini banyak sekali pengrajin seni patung. Nah, ada yang terbuat dari tanah liat. Biasanya kalian bisa menjumpai orang-orang yang berada di daerah Kasongan ini. Pekerjaannya adalah membuat patung yang terbuat dari tanah liat. Selain dari tanah liat, kalian bisa juga loh membuat patung dari adonan plastisin. Nah, kira-kira bahan-bahannya apa saja ya jika kita ingin membuat patung dari bahan adonan plastisin? Gampang sekali. Untuk bahan-bahannya mudah kita dapatkan di sekitar kita. Yang pertama, tepung. Kedua, garam. Ketiga, minyak sayur. Keempat, air. Dan yang kelima, yaitu pewarna makanan. Nah, kalian bisa mencoba untuk membuat plastisin dari bahan-bahan tersebut dengan bantuan orang tua kalian di rumah. Nah, anak-anakku, setelah ini kita akan belajar tentang proses pembuatan patung, teknik-teknik pembuatan patung, dan juga fungsi serta contoh-contoh patung yang ada di sekitar kita. Yuk kita simak materi berikut. Patung adalah karya seni 3 dimensi. Patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Orang yang membuat patung disebut pematung. Keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat patung dari tanah liat adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan bahan baku yang akan digunakan. 2. Ide atau kreativitas kita dalam membuat patung. 3. Kemampuan dalam mengkombinasikan warna agar patung tersebut terlihat menarik. Berikut ini adalah cara membuat patung dari tanah liat. 1. Gunakan teknik cetak, tekan, dan ukir. 2. Pilih tanah liat yang plastis, jangan terlalu lembek. 3. Pada tahap akhir pembuatan, patung harus dicat agar patung lebih menarik. Selain teknik tekan, cetak, dan ukir, masih ada lagi beberapa teknik dalam pembuatan patung, yaitu teknik pahat atau ukir. Teknik pahat atau ukir yaitu teknik membuat patung dengan menggunakan media bertekstur padat dan keras, seperti kayu, batu, perak, dan lain sebagainya. Pada cara ini dibutuhkan alat keras seperti gergaji, pahat, palu, dan lainnya. Teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik membuat patung dengan menggunakan bahan lunak seperti tanah liat, semen, plastisin,
lilin, bubur kertas, sabun, dan gips. Bahan-bahan tersebut mudah dibentuk. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik butsir antara lain sudip, pisau, tali pemotong, rol penggilas, dan lainnya. Teknik cor. Teknik cor adalah pembuatan patung dengan cara mencairkan bahan, kemudian dituangkan ke alat cetak dan ditunggu sampai mengeras kembali. Bahan-bahan teknik cor antara lain semen dan pasir, besi yang dilelehkan, perunggu, kuningan, emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Alatnya menggunakan cetakan. Berikut ini adalah fungsi-fungsi patung. Patung keagamaan sebagai sarana penunjang ibadah. Patung monumen untuk mengenang peristiwa bersejarah. Patung interior dan eksterior untuk menambah nilai keindahan suatu ruangan. Patung arsitektur untuk menambah nilai suatu bangunan. Patung kerajinan untuk memenuhi nilai kepuasan pelanggan atau konsumen. Patung seni sebagai bentuk murni sebuah karya seni. Contoh dari patung Nusantara itu adalah lambang kota Surabaya, Sura dan buaya. Ada lagi patung ciri khas Cirebon yaitu patung mangga. Kemudian di daerah Kota Batu ada patung apel. Nah, itu tadi adalah materi tentang patung Nusantara. Kalian sudah memahami kan? Untuk pengetahuan lebih lanjut, kalian bisa membaca dari buku tema kalian. Tema 1, subtema 1, 2, dan 3. Untuk materi SBDP pada tema tersebut membahas tentang patung Nusantara. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi keberkahan buat kalian, bisa menjadi kemanfaatan buat kalian. Cukup sekian, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.